Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Angelo, NPM 10070123059. Di sini saya akan memperkenalkan atau mempresentasikan materi morfologi dan geomorfologi. Apa itu morfologi? Morfologi merujuk pada studi tentang bentuk dan struktur suatu wilayah atau objek. Dalam konteks geografi fisik, morfologi juga dapat merujuk pada bentuk lanskap, pola lahan, atau struktur fisik lainnya di permukaan bumi. Contoh penerapan morfologi dalam beberapa bidang. Yang pertama ada bidang biologi, bidang linguistik, bidang geografi, bidang arsitektur, dan bidang sosiologi. Dan bidang geologi, bidang ekologi, bidang antropologi, bidang matematika, dan bidang teknologi. Yang pertama, bidang biologi. Dalam biologi, morfologi merujuk pada studi tentang bentuk fisik organisme, termasuk struktur tubuh organ dan bagian-bagian lainnya. Misalnya, morfologi tumbuhan dapat mencakup penelitian tentang bentuk daun, akar, dan bunga. Sementara morfologi hewan melibatkan penelitian tentang bentuk tubuh, kaki, sayap, dan struktur lainnya. Selanjutnya, linguistik. Dalam linguistik, morfologi adalah cabang yang mempelajari struktur dan pembentukan kata-kata dalam bahasa. Ini mencakup analisis akar kata, afiksasi, dan proses-proses lainnya yang digunakan untuk membentuk kata-kata dalam sebuah bahasa. Contoh morfologi dalam linguistik adalah analisis pembentukan kata kerja dari akar kata benda dalam bahasa Inggris. Contoh, teach dan er menjadi teacher. Yang selanjutnya, geografi. Dalam geografi, morfologi geografis merujuk pada studi tentang bentuk dan struktur permukaan bumi, termasuk fitur-fitur fisik seperti gunung, lembah, sungai, dan dataran. Ini melibatkan analisis topografi, pola lahan, dan struktur lanskap untuk memahami proses-proses geomorfologi yang membentuknya. Arsitektur. Dalam arsitektur, morfologi digunakan untuk menggambarkan bentuk, struktur, dan tata letak bangunan. Ini mencakup studi tentang desain ruang, elemen arsitektur seperti dinding, jendela, pintu, dan elemen-elemen lainnya yang membentuk keseluruhan struktur bangunan. Selanjutnya, sosiologi. Dalam sosiologi, morfologi digunakan untuk mempelajari struktur dan pola hubungan dalam sosial dalam masyarakat. Ini melibatkan analisis struktur sosial seperti kelompok-kelompok, jaringan, dan lembaga-lembaga, serta perubahan-perubahan dalam struktur tersebut dari waktu ke waktu. Selanjutnya, geologi. Dalam geologi, morfologi digunakan untuk mempelajari bentuk dan struktur permukaan bumi, serta formasi geologis seperti pegunungan, lembah, dan dataran. Studi morfologi geologis melibatkan pemetaan dan analisis struktur batuan, pola retakan, dan morfologi lahan untuk memahami sejarah geologis dan proses-proses pembentukan lanskap. Yang selanjutnya, ekologi. Dalam ekologi, morfologi sering digunakan untuk mempelajari adaptasi organisme terhadap lingkungan mereka. Ini mencakup analisis struktur tubuh, morfologi, reproduksi, dan morfologi lainnya yang mempengaruhi interaksi organisme dengan lingkungan fisik dan biologis mereka. Selanjutnya ada antropologi. Dalam antropologi fisik, morfologi digunakan untuk mempelajari variasi bentuk fisik dan struktur tubuh manusia dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Ini mencakup penelitian tentang perbedaan morfologi antara populasi manusia yang berbeda, serta faktor-faktor genetik, lingkungan, budaya yang mempengaruhi morfologi manusia. Selanjutnya ada matematika. Dalam matematika, morfologi digunakan untuk mempelajari bentuk dan struktur objek geometris. Ini mencakup analisis tentang transformasi geometris, pola-pola bentuk, dan struktur topologi yang mendasari bentuk-bentuk matematika seperti fraktal dan grafik. Selanjutnya ada teknologi. Dalam konteks teknologi, morfologi sering digunakan dalam bidang seperti pemrosesan citra, grafika komputer, dan desain produk. Studi morfologi dalam teknologi melibatkan analisis struktur yang visual,
tekstur, dan bentuk dalam citra digital, serta penggunaan algoritma untuk memahami dan mereplikasi pola-pola morfologis dalam desain dan teknologi. Selanjutnya, materi geomorfologi. Apa itu geomorfologi? Geomorfologi adalah cabang ilmu geografi fisik yang mempelajari pembentukan, evolusi, dan karakteristik lanskap bumi. Istilah geomorfologi berasal dari bahasa Yunani, di mana geo yang artinya bumi, morfos artinya bentuk, dan logos berarti pengetahuan atau studi. Dengan demikian, geomorfologi atau studi studi tentang bentuk-bentuk lahan dan proses-proses yang membentuknya. Konsep relevan yang berkaitan dengan geomorfologi. Yang pertama ada proses geomorfologi, yang kedua ada bentuk-bentuk lanskap, yang ketiga ada siklus denudasi, yang keempat ada pemodelan geomorfologi, yang kelima ada peran manusia dalam geomorfologi. Selanjutnya yang keenam ada pola-pola geomorfologi, yang ketujuh evolusi geomorfologi, yang kedelapan sistem kontrol dalam geomorfologi, yang kesembilan pengelolaan sumber daya alam, dan yang terakhir yang ke-10 penerapan teknologi geospasial. Proses geomorfologi. Proses ini melibatkan tentang studi proses-proses alam yang membentuk permukaan bumi seperti erosi oleh air, angin, dan es, sedimentasi, tektonik lempeng, dan aktivitas vulkanik. Penelitian ini membantu memahami bagaimana bentuk-bentuk lanskap seperti gunung, lembah, sungai, dan dataran terbentuk untuk berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk lanskap. Geomorfologi mempelajari berbagai bentuk lanskap yang ada di permukaan bumi, termasuk gunung, lembah, dataran banjir, sungai, danau, pantai, gletser, dan banyak lagi. Setiap bentuk lanskap ini memiliki karakteristik fisik dan proses-proses pembentukan yang unik. Selanjutnya ada siklus denudasi. Konsep siklus denudasi menggambarkan proses alami di mana lapisan permukaan bumi terkelupas dan tererosi seiringnya waktu. Siklus denudasi mencakup tahap-tahap seperti pengangkutan, deposit, erosi, dan pembentukan kembali bahan-bahan geologis di permukaan bumi. Pemodelan geomorfologi. Pemodelan geomorfologi melibatkan penggunaan teknik dan alat seperti pemetaan topografi, citra satelit, dan pemodelan digital permukaan untuk memvisualisasikan dan menganalisis bentuk-bentuk lanskap serta proses-proses yang terlibat dalam pembentukannya. Selanjutnya ada peran manusia dalam geomorfologi. Manusia juga memiliki dampak signifikan pada bentuk dan proses geomorfologi melalui aktivitas seperti pertanian, urbanisasi, pertambangan, dan rekayasa lingkungan. Geomorfologi menganalisis dampak manusia terhadap lanskap dan mengembangkan strategi untuk mengelola dan melindungi lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada pola-pola geomorfologi. Geomorfologi mempelajari pola-pola yang ada di dalam lanskap bumi, termasuk pola drainase atau pola aliran sungai dan sungai, pola lembah dan bukit, pola arus sedimen, dan pola morfologi lainnya. Pemahaman tentang pola-pola ini membantu dalam mengidentifikasi proses-proses geomorfologis yang dominan dan interpretasi sejarah pembentukan lanskap. Selanjutnya ada evolusi geomorfologi. Geomorfologi melacak evolusi lanskap bumi dari waktu ke waktu melalui proses-proses geologis seperti erosi, sedimentasi, tektonik lempeng, dan aktivitas vulkanik melalui studi stratigrafi dan analisis morfologi. Geomorfologi membantu dalam memahami bagaimana bentuk-bentuk lanskap telah berkembang sepanjang sejarah geologisnya. Selanjutnya ada sistem kontrol dalam geomorfologi. Konsep sistem kontrol dalam geomorfologi merujuk pada faktor yang mengontrol proses-proses geomorfologi di suatu daerah seperti litologi atau jenis batuan, struktur geologi, iklim, vegetasi, dan aktivitas manusia. Analisis sistem kontrol membantu dalam memahami kompleksitas interaksi antara berbagai faktor yang membentuk lanskap. Selanjutnya ada pengolahan sumber daya alam. Studi geomorfologi penting dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air, tanah, dan mineral. Ini termasuk pemetaan dan
karakterisasi lahan, analisis kerentanan terhadap erosi dan longsor, serta perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekologis dan meminimalkan dampak lingkungan. Selanjutnya, penerapan teknologi geospasial. Teknologi geospasial seperti sistem informasi geografis, pemetaan satelit, dan pemodelan digital permukaan memainkan peran penting dalam studi geomorfologi. Mereka memungkinkan pemetaan yang akurat dan pemantauan perubahan lanskap dari waktu ke waktu, serta analisis spesial yang kompleks tentang distribusi dan karakteristik geomorfologi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.